Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran kita di hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yaitu 1. Setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 4. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Anak-anak, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Apakah yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Nah, anak-anak, ini adalah kegiatan Lani dan teman-temannya selama liburan. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kaget Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Mari kita sama-sama kembali mengingat kelima sila dari Pancasila tersebut. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pandangan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia hidup rukun, damai, dan sejahtera. Nah, anak-anak, sila ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. 4. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini yang merupakan anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, sila kemanusiaan yang beradab mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sekarang ini kita akan melihat contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menyiram tanaman merupakan salah satu penerapan nilai mensyukuri anugerah Tuhan. Nah, selain itu, ada banyak contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak diminta untuk menjawab itu sesuai dengan keberadaan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Yang berikut, menjenguk orang sakit. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan kalian temukan sendiri dan sebutkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalian diminta untuk mengamati gambar. Ada beberapa gambar yang ibu buat. Di sini kalian mengamati dia dan kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan sila ke-2. Kalian akan tuliskan nomor yang tertera pada gambar pada tabel berikut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama atau sila kedua. Kemudian kalian akan menjelaskan jawabannya masing-masing. Nah, anak-anak, manfaat tanaman bukan hanya pada bunga dan buah. Bagian tanaman yang lain juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk
seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Nah, anak-anak, patung adalah karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Patung adalah karya seni yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang mengandung teknik tertentu. Seni patung adalah seni bentuk karena bentuk patung memiliki nilai seni keindahan. Anak-anak, berdasarkan bentuk patung, maka ada beberapa fungsi patung sebagai berikut. 1. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan atau bangunan, taman, atau tempat lain. Yang kelima, patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar patung Nusantara berikut ini. Nah, kita lihat bahwa patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Namun di saat ini kami akan memakai adonan tepung terigu. Yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut.